Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube saya, Dr. Arman. Channel ini membahas tentang kreativitas, medicine dalam artian ilmu kedokteran saraf, dan seni. Dalam channel ini, saya tidak melulu membahas kedokteran, tetapi tetap dalam satu alur tema, yaitu membahas tentang ilmu kedokteran yang praktis, yang berguna bagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karya-karya yang saya tulis. Karya-karya yang saya tulis berupa buku ilmiah populer terkait ilmu saraf. Kemudian saya juga aktif dalam sastra, ya, yaitu sebagai penulis novel dan penulis antologi puisi. Serta tentu karena saya juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Negeri UPN Veteran Jakarta, saya juga seorang peneliti ilmu saraf tentunya. Saya menulis jurnal internasional yang terindeks baik Copernicus maupun Scopus. Pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku saya. Kalau pemirsa menggooglingnya, ya, dicari di Google akan ketemu buku berjudul Berzikir untuk Kesehatan Syaraf. Buku ini saya tulis di tahun 2010 dan pernah menempati posisi nasional bestseller dari sekian banyak buku yang saya tulis. Buku Berzikir untuk Kesehatan Saraf ini sebenarnya adalah merupakan analisis saya terhadap aktivitas berzikir. Banyak pasien-pasien saya yang mengeluh mereka sudah melakukan aktivitas spiritual seperti berzikir, namun merasa masih kurang tentram. Berdasarkan pengamatan saya terhadap aktivitas yang dilakukan baik pada kelompok-kelompok sufi, ya, dan juga pada masyarakat umum yang tidak tergabung dalam kelompok sufi, saya melihat ada suatu fenomena tertentu yang bisa dianalisis dari segi ilmu kedokteran saraf modern, ya. Memang tidak semua aktivitas spiritual itu bisa kita analisis dengan cara ilmiah. Tetapi kalau kita bisa menganalisis, ya, barang sedikit dari sekian pengetahuan yang manusia tidak tahu, ya, kita hanya tahu sedikit, itu sudah merupakan suatu yang menenteramkan, ya. Jadi dengan mengetahui mekanisme zikir apa yang terjadi di dalam otak, itu akan memperkuat keyakinan dalam berzikir dan tentu akan mempercepat proses relaksasi yang terjadi. Jadi berdasarkan pengamatan saya itu, saya lakukan juga pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan dalam klinik-klinik saraf. Ya, dalam klinik-klinik saraf itu ada yang disebut pemeriksaan seseorang yang diduga mengalami spasmofilia. Spasmofilia itu bahasa awamnya mungkin, ya, orang yang secara psikis rentan, ya, mudah stres dan sebagainya. Dalam pemeriksaan untuk melihat tentang spasmofilia, seseorang diperiksa ototnya dihubungkan dengan EMG, ya, elektromiografi, dan si pasien diminta untuk meniup-niup secara kencang kertas, selembar kertas, ya, ditiup-tiup seperti ini sekencang-kencangnya. Pada titik tertentu akan tampak bahwa pasien akan menjadi pucat, ya, cyanosis, ya. Ini menunjukkan bahwa pasien mengalami kerentanan psikis. Apa yang terjadi?
Ada proses tertentu yang terjadi di dalam otak yang masyarakat harus tahu. Nah, dari dua fenomena saya mengamati proses zikir yang dilakukan di masyarakat dan proses pemeriksaan spasmofilia itu, saya menjadi berpikir prosesnya sama-sama meniup. Ya, pada orang yang berzikir jahar, ya, jahar, di mana ada huruf-huruf tertentu yang dilafalkan keras, ya, keras dan tegas. Di samping itu juga ada yang disebut huruf qawiyah, ya. Ada penekanan-penekanan tertentu. Tentu itu sama saja dengan aktivitas yang dilakukan saat pemeriksaan spasmofilia, yaitu proses hiperventilasi, ya, di mana pasien harus meniup sesuatu dengan kencang. CO2 dihembus kuat, dibuang keluar. Sama-sama. Tetapi yang menjadi pertanyaan, pada kelompok-kelompok zikir, tidak pernah kita jumpai orang mengalami kepucatan. Ya, kepucatan seperti yang ada di dalam proses pemeriksaan spasmofilia itu. Ya, sedangkan pada individu yang mengalami spasmofilia, kalau disuruh meniup-niup, ujungnya adalah pucat, ya. Pucat, sianosis, begitu. Sedangkan pada orang berzikir tidak pernah dijumpai hal seperti itu, tidak satupun. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Hal ini tentu sebagai seorang peneliti, saya menjadi berpikir ada hal-hal tertentu yang berbeda antara berzikir dengan orang yang meniup-niup secara kencang. Ya, pada kelompok-kelompok zikir yang tentu ada huruf-huruf tertentu yang harus dihentak kencang, ya, seperti astagfirullah, la ilaha illallah, ya, atau Allahu Akbar, ya. Itu ada huruf-huruf jahar dan qawiyah. Artinya apa? Ada CO2 yang banyak dihembus juga, ya, tapi kok tidak pingsan, tidak sampai pucat atau pingsan, ya, tidak ada orang berzikir hingga pingsan, ya, tidak ada. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Ada suatu mekanisme yang sudah established. Tampak bahwa sifat CO2 adalah melebarkan pembuluh darah di dalam otak. Jadi kalau orang melakukan aktivitas meniup-niup atau berzikir dengan suara yang bersuara lebih keras, jelas CO2 banyak yang dibuang. Apa akibatnya? CO2 yang bersifat melebarkan pembuluh darah di dalam otak tapi dibuang, maka pembuluh darah otak cenderung untuk mengecil. Bila aktivitas ini diteruskan, pembuluh darah mengecil, maka tentu di otak akan kekurangan zat oksigen, ya. Dengan akibat kita lihat pada pasien yang spasmofilia, pasien akan nampak menjadi pucat. Wajahnya pucat, itu karena CO2 dibuang, pembuluh darah di dalam otak mengecil dan suplai oksigen berkurang, ya. Jadi akan tampak lebih pucat. Tapi apakah pada orang berzikir kita dapatkan hal seperti itu? Jawabannya adalah tidak pernah. Nah, mengapa itu terjadi? Maka saya menganalisis dalam proses pembuangan CO2 saat orang berzikir terdapat jeda tertentu karena dipengaruhi oleh huruf-huruf tertentu yang diucapkan berbeda. Jadi seperti dalam kalimat astagfirullah, itu tentu tidak semua hurufnya adalah huruf yang menghentak atau jahar atau qawiyah. Tapi ada rumus yang sedemikian rupa sehingga CO2 jelas tidak akan dibuang semuanya seketika, namun dicicil atau dibuang secara gradual,
ya, bergradasi. Akibatnya apa? Tentu akan berbeda dengan orang yang melakukan hiperventilasi pada kasus spasmofilia. Pada spasmofilia, seseorang meniup-niup dengan kencang, ya, maka CO2 akan dibuang secara masif. Pada orang yang berzikir astagfirullah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tentu tidak dibuang secara masif, tapi secara gradual. Dengan akibat pembuluh darah pun mengecilnya akan jelas berbeda dengan pembuluh darah yang mengecil pada saat hiperventilasi. Maka kita bisa amati orang yang berzikir, ya, pada satu titik tertentu bukan pucat, ya, bukan pucat yang kita lihat, tetapi nampak menunjukkan refleks, ya, karena otak itu kekurangan oksigen secara perlahan pada satu titik tertentu otak berusaha untuk memasok oksigen kembali secara besar-besaran, yaitu dengan menguap, ya, atau yawning, ya. Jadi tampak sekali bahwa pada orang yang berzikir, setelah kurang lebih setengah jam, seperempat jam, atau bila pemirsa sudah sangat terlatih, ya, tidak beberapa lama bisa mencapai titik relaksasi instan, ya. Setelah membuang gas CO2 secara bergradasi, Anda akan mengalami menguap atau yawning, ya. Itu usaha otak untuk memasukkan O2 besar-besaran, menguap, dan akan terasa rileks karena oksigen di dalam otak jelas akan meningkat dengan tajam. Jadi berzikir memerlukan suatu latihan untuk mencapai suatu titik relaksasi instan. Sebenarnya inilah yang diperlukan manusia modern di saat ini. Obat-obatan penenang akan menimbulkan ketergantungan bila pemakaiannya tidak diawasi oleh dokter dengan cara yang seksama. Selain itu, obat-obat penenang juga akan mempengaruhi long-term potentiation, yaitu pembuatan memori di dalam hipokampus, ya, untuk konsolidasi memori itu akan sangat terganggu sehingga bisa berujung pikun dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, mari bersama-sama juga, bila Anda seorang peneliti, bisa meneliti bersama saya terus, ya, terkait aneka potensi zikir untuk kesehatan saraf. Demikian video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya yang akan memberikan tips-tips aplikatif yang praktis untuk Anda di waktu yang akan datang.